Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu, akan kita lanjutkan tutorial kita tentang Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu membuat tabel daftar nilai. Ini lanjutan. Sekarang kita akan mengatur ukuran kertas, kemudian pick brick, kemudian cara ngeprint, kemudian simpan dokumen, kemudian simpan dokumen sebagai PDF. Baik, kita buka kembali dokumen yang sudah kita buat. Ini ada sheet 1, sheet 3, dan sheet 2 ya. Yang pertama di sini kita akan membuat setel halaman dulu yang ada di sheet 3, yaitu rekapitulasi nilai. Jadi cara membuat page setup-nya, mengatur ukuran kertas. Itu caranya klik pada menu page layout, kemudian klik pada orientasi portrait, klik pada size. Nah, size di sini bisa dipilih A4 misalnya. Ya, pilih A4. Nah, sudah dipilih A4. Nah, kemudian kalau kita ingin menyetel margin di sini, klik pada margin. Kemudian klik custom margin. Nah, di sini ini ada left 2 misalnya, atau 3. Nah, top 2 misalnya, right 2, bottom 2. Nah, ini misalnya, atau left 3, ini misalnya saja ya. Kemudian diklik OK. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu kalau di Excel itu bagaimana tampilan printnya. Nah, bagaimana tampilan jika di print. Di sini ada garis putus-putus kalau kita perhatikan. Nah, ini kolom grand total ini tidak akan termasuk ke dalam lembar yang pertama, maka dia akan masuk ke lembar yang kedua. Ya, akhirnya hasil printout kita ini tidak bagus karena tabelnya sudah terpotong. Jadi bagaimana cara melihat hasil print sebelum di print ya. Jadi caranya itu klik pada menu view, kemudian diklik dulu pick brick preview. Nah, kita bisa melihat hasil pick brick preview-nya. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada kolom pick 1, berarti ini akan di print pada halaman 1, sedangkan yang grand total ini akan di print pada halaman 2. Jadi caranya biar tergabung, ini dapat ditarik. Nah, dapat ditarik saja di sini, dapat ditarik sampai kemari. Nah, maka rekapitulasi ini nantinya akan terprint pada satu halaman. Ini page 1 ya. Mana buktinya? Hasil printnya pada halaman 1? Coba kita lihat di sini, file, kemudian klik tombol print. Nah, di sini kita lihat, di sini ada hanya satu halaman ya. Ini semuanya sudah terlihat pada kertas. Ada halaman 1. Kemudian klik kembali. Nah, kemudian cara menyimpan dokumen, ini Ctrl S. Ctrl S seperti biasa, maka akan menyimpan dokumen menjadi file Microsoft Excel. Kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen ke dalam bentuk PDF? Bentuk PDF ya. Kalau bentuk PDF itu nanti hasilnya tidak bisa lagi diedit sama orang, hanya bisa baca saja. Yaitu caranya klik pada menu file, kemudian klik save as, kemudian pilih browse, di mana dokumen yang mau disimpan ya, klik browse. Nah, kemudian diketik di sini
apa namanya dokumen rekap misalnya ya, rekap nilai. Kemudian pilih di sini PDF ya, kemudian klik save. Maka nantinya akan ada, kita lihat di folder yang sudah kita simpan. Nah, ini sudah ada file rekap nilainya. Kalau kita buka, nah kalau kita buka akan tampil di halaman PDF seperti ini. Nah, ini rekapitulasi nilai. Baik, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Sekarang kita akan memformat halaman sheet 1. Ya, sheet 1 bagaimana kalau kita print ya. Nah, jadi di sini kalau sheet 1 sama juga caranya. Yang pertama kita tentukan dulu ukuran kertas, back layout, size. Kita buat A4. Nah, kemudian marginnya kita tentukan margin yang kita butuhkan. Misalnya ini marginnya 2 ya, 2. Kemudian klik OK. Kemudian langkah selanjutnya sebelum ngeprint, kita klik dulu klik view, kemudian backbrick view untuk melihat bagaimana tampilan kalau di print. Nah, kita lihat ini banyak sekali page-nya ya. Ini satu tabel terbagi-bagi ya. Ini page 1. Jadi sampai dengan kolom nomor HP, sampai nomor HP ini terpotong menjadi satu page ya, page 1. Jadi kalau kita print, file print. Nah, kita lihat ini halaman satunya. Halaman 1 seperti ini kolomnya. Nah, kemudian kita lihat halaman 2. Halaman 2 seperti ini. Jadi ini tentu hasil printout yang tidak bagus ya. Jadi bagaimana cara mau kita print tabel yang besar ini? Jadi caranya kalau tabel besar ini printoutnya harus ke dalam landscape. Nah, jadi kita alternatifnya landscape ya. Jadi kita pilih dulu orientasinya di pack layout, orientation, landscape. Nah, setelah kita landscape kan kita perhatikan lagi. Nah, ternyata pack satunya sudah sampai sini majunya. Nah, jadi sudah ada kemajuan ya. Kemudian ini kita kolomnya kita kecil-kecilkan dulu. Kita lihat seukuran pas saja ya. Nah, kemudian kalau sudah kira-kira sudah, ini bisa kita tarik. Nah, ini bisa ditarik saja ke sana ya. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Ya, kalau garis putus-putus ini ditarik ke pinggir, ke sini. Nah, sekarang kita lihat page 1. Nah, berarti ini page 1. Bawah ini page 2. Ini page 3. Ya. Kalau di print. Nah, kita lihat di sini. Nah, daftar nilai ya, kolom nomor, terakhir kolom nilai huruf. Nah, kemudian halaman 2-nya baru masuk nomor 38. Tapi di sini tidak ada lagi judul kolom. Kita maunya ada judul kolomnya biar orang waktu membaca tabel ini tidak bingung. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita akan mengulangi kolom ini, akan dibuat berulang setiap halaman, khusus judul kolom saja. Jadi caranya klik pada menu page layout, kemudian klik pada page setup. Nah, di sini ya, page setup. Nah, boleh ini dia. Page setup di sini ya. Nah, kemudian klik pada kotak dialog ini, klik pada sheet
Nah, di sini klik pada sheet. Nah, kemudian di sini kita lihat row to repeat at top. Nah, di sini diklik. Nah, diklik pada tanda ini. Nah, kemudian diklik pada nomor ini, pada baris yang ingin diulangi. Baris mana yang ingin diulangi setiap halaman? Yaitu baris ini ya. Nah, baris nomor ini. Nah, kalau sudah bergaris putus-putus seperti ini, kemudian klik di sini, Nah, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah selesai. Kita perhatikan lagi, kita coba print, file, print. Nah, kita lihat di daftar nilai. Kemudian kita lihat halaman 2, next. Nah, halaman 2, kita lihat sudah ada judul kolomnya juga. Kemudian halaman 3 juga sudah ada judul kolomnya. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, ini Ctrl S. Nah, kemudian kita simpan file ini ke dalam PDF supaya bisa dilihat oleh orang. Caranya klik save, klik file, save as. Kemudian browse. Kemudian pilih tempat simpannya di mana. Kemudian klik di sini beri nama filenya misalnya daftar nilai misalnya ya. Daftar nilai publikasi, daftar nilai saja. Kemudian di save type, di sini PDF. Klik save. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian kita lihat di folder yang sudah kita simpan. Nah, di sini sudah ada 2 buah file. File rekap nilai. Coba kita buka. Nah, file rekap nilai. Oh, bukan ya, bukan file rekap nilai, tetapi file daftar nilai. File daftar nilai. Nah, di sini file daftar nilainya kita bisa lihat ini halaman 1 ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Setiap halaman ada judul kolom yang diulangi sehingga orang tidak bingung untuk membaca tabel yang kita buat. Nah, sampai di sini sudah selesai pembelajaran kita tentang Microsoft Excel ya. Ini mengatur ukuran kertas sudah, backbrick sudah, print, cara print ya, sudah, simpan dokumen sudah, kemudian simpan dokumen dalam bentuk PDF juga sudah. Baik, sampai di sini kita sudah selesai belajar aplikasi Microsoft Excel secara singkat ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya atau ada saran-saran, dapat mengirim SMS atau WA atau telepon atau juga email ke kontak saya yang ada di layar ini. Nah, ini nomor HP, nomor WA juga dan nomor telepon. Ini email saya dan ini email Unsia dan ini email pribadi. Baik, sampai di sini saja. Semoga pembelajaran Excel kita yang sudah kita lalui beberapa kali pertemuan atau beberapa bagian dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.